Sidang ke-8 kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali digelar di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan Selasa 31 Januari 2017. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi. Menurut jadwal, ada 4 orang saksi yang akan dihadirkan. Salah satunya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin. 3 saksi lainnya adalah Zainuddin, Saffuddin, dan Dahlia Umar. Zainuddin dan Saffuddin adalah nelayan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, sedangkan Dahlia Umar adalah anggota KPUD DKI Jakarta. Ma'ruf Amin menjadi saksi pertama yang hadir dalam persidangan Ahok kali ini. Pada persidangan ini, Ma'ruf Amin mengungkapkan, "Kami menyimpulkan bahwa ucapan itu mengandung penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama," ujar Ma'ruf Amin dalam persidangan. Ma'ruf mengatakan, lembaganya meneliti ucapan Ahok mengenai surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka karena adanya keresahan di masyarakat. Itu adalah kesimpulan dari lembaga MUI. Masih pada waktu kesaksian di persidangan, penasihat hukum Ahok bertanya kepada Ma'ruf terkait ada tidaknya percakapan antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober 2016 silam. Ma'ruf Amin menyangkal ada percakapan dengan SBY baik melalui telepon ataupun secara langsung dan menolak bahwa dirinya mendukung Agus Yudhoyono yang maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Walaupun ada pertemuan dirinya dengan Agus pada waktu itu. Dari kesaksian yang dianggap tidak memuaskan ini, kuasa hukum Ahok menyatakan akan memproses saksi secara hukum untuk membuktikan bahwa mereka memiliki data yang lengkap. Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tersebut jam 10.16, artinya jam 10.16 menit, itu ada menerima telepon dari Pak Bambang Susilo Yudhoyono. Bambang Susilo Yudhoyono. Ya. Nah, di mana Pak Bambang SBY menyatakan bahwa ada 2 hal. Yang pertama, tolong terima Agus di kantor PBNU. Ya. Yang kedua, tolong buatkan fatwa mengenai penistaan agama terhadap saudara Ahok begitu. Nah, pada waktu ditanyakan tersebut, beliau bilang tidak ada. Nah, untuk itulah penasihat hukum mengingatkan kepada saksi Pak Ma'ruf Amin untuk berpikir kembali. Karena ucapan Ahok di pengadilan yang akan memproses secara hukum saksi yang hadir karena tidak memberikan keterangan yang benar, beberapa orang merasa Ahok memperlakukan Ma'ruf Amin dengan tidak sopan karena Ma'ruf Amin merupakan seorang tokoh agama. Isu ini pun dilempar atau mungkin terlempar ke media sosial. Seketika, media sosial gempar percakapan mengenai Ahok fitnah ulama. Tagar Ahok fitnah ulama memuncak di Twitter dan hingga kemarin telah dicuitkan lebih dari 36.000 kali. Perdebatan di dunia maya masih memanas dan mencapai puncaknya pada siang hari. Pihak Ahok langsung mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Ma'ruf Amin terkait pernyataannya. Memang dalam hal ini sebagai orang tua, sebagai sesepuh NU, merasa atau tersinggung atau merasa kami memojokkan dalam persidangan kemarin, saya atas nama pribadi dan juga seluruh tim penasihat hukum saya menyampaikan permohonan maaf kepada Haji Ma'ruf Amin di dalam pencarian pembenaran material perkara kami. Permohonan maaf Ahok ditanggapi oleh Ma'ruf Amin. Ya sudah, orang minta maaf ya harus dimaafkan. Sudah selesai pernyataannya itu. Apa perlu Pak Ahok ketemu Pak Kiai? Belum dulu, ya nantilah kapan-kapan ada waktunya. Namun itu belum selesai, karena disebut dalam persidangan mengenai perbincangan antara Ma'ruf Amin dan SBY, mantan Presiden ke-6 ini pun tidak tinggal diam. SBY langsung melakukan klarifikasi mengenai pertanyaan penasehat hukum Ahok tersebut. Dari pernyataan SBY, ia mengakui kalau ia memang berkomunikasi pada 7 Oktober dengan Ma'ruf Amin. Namun hal tersebut hanya obrolan mengenai kunjungan Agus ke kantor NU untuk bertemu dengan ulama-ulama. SBY mempertanyakan dari mana penasehat Ahok mendapatkan bukti kalau ada pembicaraan antara dirinya dan Ma'ruf Amin.
kalau betul-betul telepon saya selama ini disadap secara tidak legal, saya mendengar pada awal September setelah kembali dari Jawa Tengah, Jawa Barat, diberitahu Pak SBY hati-hati, ada informasi telepon Bapak dan anggota tim yang lain disadap. Belum lama, kurang lebih 1 bulan yang lalu, saya juga dapat informasi sahabat dekat saya tidak berani menerima telepon saya karena diingatkan oleh seseorang di lingkar kekuasaan, hati-hati telepon kalian disadap. SBY mencurigai adanya penyadapan kepada dirinya lantaran pernyataan tim penguasa Ahok kepada Maruf Amin. Kalau tidak dari penyadapan, lantas dari mana bukti percakapan itu didapat? Penyadapan kepada seseorang tidak bisa dilakukan untuk kebutuhan individu. Ada undang-undang yang mengaturnya. Penyadapan dilakukan hanya untuk penegakan hukum dan oleh penegak hukum. Saya kira tidak ada BIN melakukan seperti itu. Kan BIN sudah memberikan rilis resmi tentang itu. Jadi saya kira pegangan kita di situ saja. Jangan kita bikin jadi gaduh yang tidak perlu gaduh. Pernyataan yang dirilis BIN mengenai penyadapan telah diinformasikan ke masyarakat dan memang tidak ada penyadapan sama sekali. Tim penasihat hukum dan Ahok menyatakan mereka mendapatkan informasi mengenai telepon SBY dengan Maruf Amin melalui berita online liputan6.com. Berita yang dirilis 7 Oktober 2016 pukul 12.49 itu memberitakan SBY menelpon Rais Aam, NU, dan Kiai Haji Maruf Amin ketika putranya Agus Yudhoyono datang ke kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk meminta restu dalam menghadapi Pilkada DKI 2017. Hello everybody. After 8 years in the White House, Michelle and I now rejoin all of you as private citizens. Inilah kabar terbaru mantan Presiden Amerika Serikat, Obama. Sejak tak lagi menjabat sebagai orang nomor wahid di negara adidaya tersebut, Obama lantas pergi berlibur. Salah satunya ke pulau pribadi The British Virgin Island milik miliuner Richard Branson. Sebuah rekaman yang diunggah via sosial media, Obama dan istrinya tampak dalam suasana yang amat santai, menggunakan pakaian kasual, personal jepit, dan mengenakan topi terbalik. Netizen mengomentari rekaman ini dan mengucapkan selamat berlibur kepada Obama dan istrinya, Michelle. Setelah berlibur, sebenarnya apa yang akan dilakukan Obama selanjutnya setelah menjadi warga negara biasa? Melalui channel Obama Foundation di YouTube, Obama dan Michelle mengatakan akan berlibur dan melakukan serangkaian aksi kemanusiaan setelahnya. First, we're going to take a little break. We're finally going to get some sleep and take some time to be with our family and just be still for a little bit. So we might not be online quite as much as you're used to seeing us. But before that, we want to invite you to help us with just one of the projects we're excited to work on when we get back. Check out this website for our future presidential center. Selain Obama, mantan Presiden Amerika Serikat lainnya yang juga mendirikan organisasi kemanusiaan adalah Bill Clinton. Yayasan Clinton memperjuangkan isu-isu HIV dan AIDS dan juga memperjuangkan kehidupan kaum miskin. Sementara, mantan Presiden George Bush juga mengabdikan diri pada komunitas masyarakat tempat ia dan keluarganya tinggal dan menikmati masa tuanya. Memang sudah seharusnya para pensiunan menikmati masa-masa purna tugasnya, apalagi negara tak lepas tangan dalam mengurus kesejahteraan mereka. Di Amerika, mantan presiden diberi tunjangan pensiun, mulai dari kebutuhan primer hingga tersier seperti liburan. Tunjangan pensiun mantan presiden $203.000 per tahun. Pada tahun 2016, jumlahnya naik menjadi $205.000 per tahun. Selain itu, mereka juga mendapatkan tunjangan perjalanan sebesar $1 juta per tahun dan $500.000 untuk mantan ibu negara.
Agar para mantan presiden itu tetap aktif, negara juga menjamin ruangan kantor yang lokasinya bisa dipilih. Lalu, bagaimana dengan mantan presiden Indonesia? Pemerintah Indonesia juga mengatur hajat hidup mantan presidennya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur hak keuangan presiden dan wakil presiden menyebutkan mantan presiden mendapat tunjangan pensiun 100% dari gaji pokok terakhir. Berdasar data dari Kementerian Keuangan pada 2005, gaji pokok presiden RI adalah Rp30.240.000 per bulan dan wakil presiden adalah Rp20.160.000. Tak hanya uang pensiun, mantan presiden juga mendapatkan hak, rumah, dan fasilitasnya. Di masa pemerintahannya, SBY mengeluarkan Perpres nomor 52 tahun 2014 mengenai standar rumah bagi mantan presiden dan wakilnya. Di dalamnya disebutkan, rumah tersebut berada di wilayah Republik Indonesia, berada di lokasi yang mudah dijangkau, dan memiliki bentuk yang dapat mendukung aktivitas mantan presiden dan wapres. Mantan Presiden Megawati mendapatkan rumah dinas di Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat yang kini menjadi miliknya. Sedangkan SBY mendapat rumah yang terletak di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Masuk lagi sekarang rumah yang diberikan oleh negara kepada SBY. Pemberitaannya luar biasa menyangkut ini. Lagi-lagi sebuah TV mengatakan luasnya 5.000 meter persegi. Ada lagi luas tanahnya 3.000 meter persegi. Kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudaraku yang mendengarkan statement saya ini, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, salah satu bunyinya, mantan presiden dan wakil presiden, dulu bunyinya bekas. Bekas sekarang dianggap bekas barang atau rosokan, sekarang mantan. Mantan presiden dan wakil presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. All former presidents. Lalu, bagaimana dengan aktivitas para mantan presiden Indonesia sekarang ini? B.J. Habibie adalah salah satu mantan presiden yang tetap mengabdikan dirinya untuk pembangunan masyarakat. Ia mendirikan The Habibie Center, sebuah lembaga independen, non-profit, dan non-pemerintah yang aktif melakukan beragam aktivitas bagi kemajuan masyarakat hingga tingkat ASEAN. Lembaga itu adalah wujud dedikasinya untuk memajukan dan mengembangkan konsep demokrasi Indonesia yang didasarkan pada moralitas, integritas budaya, dan nilai-nilai agama. Sementara, dua mantan presiden Indonesia lainnya, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, justru kembali menunjukkan aktivitasnya di dunia politik. Dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI, Megawati aktif menunjukkan perannya dalam mendukung presiden incumbent, para kepala daerah dari partainya. Mega terlihat di beberapa kesempatan bersama Presiden Jokowi dan aktif ikut berkampanye untuk memenangkan Ahok. Serupa, itu juga yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia itu menyebut dirinya turun gelanggang. Itulah kisah data. Itulah saya turun gelanggang karena saya yakin Agus Silvi akan mengubah Jakarta. Iya, memang sulit melepas sosok Susilo Bambang Yudhoyono dari calon gubernur DKI Jakarta, Agus Yudhoyono. Kiprah SBY untuk menggolkan paslon Agus dan Silvi mulai terlihat sejak awal pencalonan. Pada 2 November 2016 lalu, sebelum demonstrasi besar-besaran terjadi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta proses hukum terhadap calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, dengan kasus dugaan penistaan agama. Jangan sampai ada tudingan Ahok kebal hukum, katanya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Rabu 2 November 2016. SBY bahkan mengatakan, jika pemerintah dan penegak hukum tidak mempedulikan permintaan, masa aksi demonstrasi akan terus ada. Sampai Lebaran Kuda bakal ada unjuk rasa, ini pengalaman saya, ujarnya. Dan memang, setelahnya, aksi demi aksi bergulir.
SBY bahkan rajin mengunggah status melalui akun resmi Twitternya. Kicauannya yang mengundang banyak komentar adalah, "Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, negara kok jadi begini? Juru fitnah dan penyebar hoaks berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? SBY." Kemudian yang terbaru adalah kicauannya tentang demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di rumahnya yang baru. Atas demonstrasi terhadapnya ini, SBY kembali mengunggah kicauan di Twitternya. "Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri dengan hak asasi yang saya miliki?" SBY. Kicauan SBY kemudian mendapat banyak reaksi. Banyak netizen pada hari yang sama mengunggah kicauan dengan awalan, "Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri," namun diikuti oleh pernyataan yang bernada humor. Meski banyak komentar miring, namun SBY tetap aktif menggunakan kicauan demi kicauan di Twitternya. Mungkin bersosial media adalah pilihan SBY menikmati masa pensiunnya. Sebagai kode turun gunung untuk anak sulungnya yang akan maju menjadi DKI 1. Pemberitaan tentang serbuan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia semakin mencuat beberapa waktu terakhir ini. Perdebatan pro dan kontra dari kalangan masyarakat dan aparat pemerintah soal jumlah tenaga kerja asing, terutama asal Tiongkok, masih terus terjadi. Alih-alih ingin mengangkat isu soal serbuan tenaga kerja asing, belum lama ini Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah malah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD oleh Migrancare, sebuah lembaga perhimpunan Indonesia untuk buruh migran berdaulat. Fahri Hamzah dilaporkan terkait kicauannya di Twitter pada Selasa 24 Januari lalu. Melalui akun Twitter pribadinya @fahrihamzah, Fahri berkicau, "Anak bangsa mengemis jadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela." Penggunaan kata babu ini dianggap merendahkan martabat dan harga diri para TKI. Yang notabene mereka adalah pahlawan devisa terbesar kedua bagi Indonesia. Istilah babu dianggap sudah tidak relevan dengan konsepsi perburuhan karena lekat dengan konsepsi perbudakan. Istilah itu sudah lama dihapus dalam kamus perburuhan. Istilah pekerja rumah tangga dianggap lebih tepat karena sudah diakui resmi oleh Organisasi Perburuhan Internasional. Juga istilah mengemis ini juga saya kira tidak pantas disampaikan karena buruh migran semua yang keluar negeri itu bekerja. Tidak ada yang mengemis, meminta-minta. Bahkan mereka bekerja itu dengan, saya kira dengan keringat, dengan darah, dan banyak yang juga kehilangan nyawa gitu. Betapa sulitnya kehidupan mereka gitu. Jadi atas dasar itu kita melaporkan ke MKD hari ini, apalagi Saudara Fahri Hamzah terpilih dari Dapil NTB di mana mayoritas warganya menjadi buruh migran, PRT migran, perempuan di berbagai negara tujuan. Anis Hidayah selaku perwakilan dan Direktur Eksekutif Migrancare mengharapkan 3 hal atas laporannya itu. Pertama, MKD dapat memberikan teguran kepada Fahri Hamzah agar menjaga etika baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan serta ujaran-ujaran yang tertulisnya. Kedua, merekomendasikan untuk penggantian Saudara Fahri Hamzah sebagai Ketua Tim Pengawas atau Timwas TKI DPR RI. Hal ini menjadi sangat penting karena sebagian besar buruh migran Indonesia adalah perempuan, di mana sebagian besar bekerja sebagai pekerja rumah tangga migran. Manusia dan profesi yang telah dilecehkan dan justru direndahkan oleh Ketua Timwas. Dan yang ketiga adalah mempertimbangkan posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI. Pihak koalisi 55 organisasi buruh migran Indonesia di Hong Kong yang tergabung dalam lingkaran Aku Cinta Indonesia atau LACI juga mengecam kicauan Fahri Hamzah di akun Twitter pribadinya. Ketua LACI, Nur Halimah, menganggap kicauan Fahri beberapa waktu lalu itu telah melecehkan martabat para pekerja Indonesia yang ada di luar negeri, sehingga menuntut Fahri Hamzah untuk segera meminta maaf. Satu, untuk mengadukan dari kata-kata Bapak Fahri Hamzah yang sudah mengatakan kita sebagai pengemis dan babu. Kita sengaja mengadukan hal ini ke MKD supaya MKD melihat lagi kriteria kinerja dari Bapak Fahri Hamzah ini.
Karena tidak selayaknya ya seorang pejabat public figure seperti Bapak Fahri Hamzah, apalagi Wakil Ketua DPR, mengatakan seperti itu. Kami bukan pengemis, kami bukan babu. Kami bekerja di Hong Kong, itu juga karena di Hong Kong ada permintaan untuk tenaga kerja Indonesia. Tak hanya itu, Laci juga meminta MKD untuk memeriksa Fahri terkait pelanggaran kode etik anggota Dewan. Hal ini dilakukan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD atau Undang-Undang MP3 Pasal 81 huruf G yang berbunyi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berkewajiban menaati tata tertib dan kode etik. Tak hanya aktivis saja, di dunia maya, netizen juga mengecam pernyataan Fahri Hamzah yang menyebut tenaga kerja Indonesia sebagai babu. Hal ini dianggap sangat merendahkan posisi pekerja rumah tangga di luar negeri. Terlebih lagi, Fahri Hamzah juga menjabat sebagai ketua tim pengawas TKI. Sejumlah masyarakat banyak yang geram, tak terkecuali artis Melanie Subono. Melalui akun Twitternya, Melanie mengatakan bahwa Fahri sudah keterlaluan karena menyebut kata babu kepada para TKI. Melanie bahkan mempertanyakan, apa kontribusi yang Fahri Hamzah lakukan sebagai legislator terhadap nasib para TKI? Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri tak ketinggalan ikut merespon cuitan Fahri. Dalam akun Twitternya @hanifdakiri, Hanif mengatakan, "Saya anak babu. Ibu saya bekerja sebagai TKI secara terhormat. Tidak mengemis, tidak sakiti orang, tidak curi uang rakyat. Saya bangga pada ibu." Begitu tulis Hanif. Atas kegaduhan yang diakibatkan oleh tweet yang dikecaukannya tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah langsung mengambil langkah dengan menghapus tweet dalam akun pribadinya itu. Fahri mempunyai alasan mengapa ia menghapus tweet yang diduga melukai hati para buruh migran. "Saya menghapus supaya nggak salah paham. Saya tidak bermaksud ke arah sana." Begitu bantah Fahri. Menurut Fahri, dirinya sebagai Ketua Pengawas Tenaga Kerja Indonesia tahu betul bagaimana nasib pekerja Indonesia di luar negeri. Dan ada yang lebih tragis dari sekedar memakai kata-kata diperbudak. Fahri juga mengklaim bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kasus melakukan penghinaan. "Saya ini mengadvokasi pekerja yang ada di luar negeri. Saya pernah memulangkan mayat warga NTB dari Saudi Arabia ke Indonesia. Berkomunikasi dengan kedutaan, memulangkan mereka. Itu rutin saya lakukan." Begitu ujar Fahri. Namun, karena sudah banyak pihak yang terluka dan laporan sudah masuk ke meja Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Fahri Hamzah kini harus siap menghadapi konsekuensi dari tweet yang dikicaukannya. Apapun resiko dari komunikasi kita itu terima saja. Ya. Saya terima resiko yang saya lakukan terhadap semuanya, dan karena itulah saya positif menghadapi apapun. Meski ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan dalam ketenagakerjaan Indonesia, ada baiknya kita tidak memperkeruh keadaan dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang dapat diterima publik. Kasus ini adalah pembelajaran bagi semua pihak agar berhati-hati dalam mengemukakan pendapat.